Shalom. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini adalah umat-umat pilihan Allah. Amin. Coba tangan kiri kananmu, berikan senyum yang terbaik pagi hari ini. Haleluya. Kami mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau menceritakan segala perbuatan-Mu Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Itu semua karena cinta-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi setiap kita yang ada di tempat ini. Angkat suaramu bagi Tuhan. Terima kasih. Kami datang saat ini. Kami mau bawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami mau berikan hidup kami bagi-Mu Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Yesus,
segenap hati kami datang kepadamu. Kami mau menyembahmu Allah yang hidup. Kami mau menyembahmu Allah yang selalu ada bagi kami, meninggalkan kami setelah Allah yang selalu memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Jatuh Tuhan, karena Kau menopang kami, Kau memakai
merdekakan kami. Kami mau katakan Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau katakan Engkau tetap yang terbaik dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang selalu hidup di dalam kami, menerangi setiap langkah kami. Kami tahu yang terbaik sudah Engkau sediakan bagi setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkan
dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau jauh lebih memahami apa yang kami alami saat ini. Untuk sebab itu kami percaya dan kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk dalam firman-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang mau diajar, berikan kami hati yang lembut, sehingga ketika benih firman itu ditabur, maka firman itu bisa tumbuh dalam hati kami dan berbuah dalam hati kami, dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tanggalkan setiap pikiran, setiap perasaan, kekhawatiran, ketakutan, setiap apapun yang menekan kami saat ini, kami tanggalkan di dalam nama Yesus. Kami mau fokus pada-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, pimpin kami, sehingga kami bisa memahami apa yang akan kami dengar lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya menyapa. Mungkin ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangan. Oh, haleluya, ada Ibu atau Oma kita di depan ini, silakan yang dekat bisa menyapa ya. Mungkin bagi yang ikut secara online juga. Oh ya, di belakang juga mungkin ada. Ya. Saudara bukanlah orang asing tempat ini, saudara atau Oma ya, keluarga di tempat ini. Ya, sungguh sukacita kami bisa bertemu, kita bisa sama-sama beribadah. Semoga ini bukan kali pertama, kami berharap seterusnya boleh bertemu kembali ya. Dan kita buka pos dulu buat anak-anak sekolah minggu kita. Mereka akan masuk ke kelas masing-masing. Ya, anak-anak kita generasi yang akan Tuhan pakai menjadi generasi penerus. Amin. Biarlah firman Tuhan juga boleh memberkati mereka. Ya, puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam ibadah raya di minggu terakhir di bulan Februari. Saya baru sadar ketika melihat kalender, ternyata Februari itu sampai 28 ya. Saya masih menganggap bahwa ini sampai 30, mungkin 31 ya. Kalau pas lihat kalender, minggu depan udah Maret ya. Dan sangat dan bagi banyak orang, saya berjumpa banyak yang berkata waktu itu sekarang cepat sekali ya. Sepertinya begitu cepat, waktu itu berjalan begitu cepat. Saudara, sebenarnya waktu tidak bertambah cepat, tapi kita yang bertambah banyak kegiatan, kita yang bertambah banyak persoalan ya. Kita yang bertambah dengan banyak hal yang harus kita hadapi. Sehingga rasanya waktu itu cepat. Belum satu selesai, sudah ada satu lagi ya. Rasa-rasanya Tuhan kasih istirahat satu hari gitu ya, satu atau 2 hari, jangan ada masalah gitu. Tapi saudara, selama kita hidup kita akan menghadapi persoalan ya. Kalau kita sudah Tuhan sudah panggil, nggak ada lagi persoalan saudara. Kalau kita selama kita hidup, kita akan terus menghadapi persoalan. Karena Bapak berkata apa? Di bawah kolong langit ini ya, orang akan bekerja dengan cucuran keringat ya, dengan susah payah. Dan tidak ada orang yang berkata saya nggak punya masalah, saya happy aja, saya nggak butuh apa-apa, saya hanya sekedar menikmati, nggak ada. Nah, di bulan ini kita belajar sesuatu yang luar biasa tentang iman. Saudara, kalau Anda mau tahu tentang iman, ya, semua yang ada di dalam sini itu iman, saudara. Tentang iman, ya, teladan iman semua ada di dalam sini. Mulai dari Abraham, ya, Yusuf. Semua yang saudara baca tentang tokoh-tokoh Alkitab yang ada di dalam ini semua mengalami yang namanya iman. Artinya apa? Iman tidak bisa terlepas dalam hidup kita sebagai orang percaya. Di bulan ini kita belajar tentang believing is seeing. Percaya adalah melihat. Pak, kenapa di firman Tuhan bilang kita hidup bukan hanya melihat, tapi dengan percaya? Ya, maksudnya adalah percaya adalah melihat di dalam
iman, melihat dengan iman, ya. Bukan hanya melihat dengan mata jasmani, tapi melihat dengan, nah, ini yang tidak mudah, saudara. Banyak orang terjebak dengan iman yang menurut pemikirannya. Kalau kita punya masalah ini, menurut iman saya sebaiknya seperti ini. Makanya tadi ayat yang saya katakan di pertama adalah bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, saudara. Anda memikirkan sesuatu yang baik buat hidup Anda, Tuhan jauh lebih memikirkan yang terbaik. Ya, asalkan Anda percaya. Ketika kita punya rencana, Tuhan saya ingin hidup saya seperti ini, Tuhan jauh lebih memikirkan hal itu, asalkan kita percaya. Nah, di minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar, ya. Saya suka cerita sekali, kenapa? Karena 1 bulan ini kita diajarkan peristiwa-peristiwa dalam dalam Alkitab tentang iman, mujizat, ya. Bisa next, ya. Ya, di minggu pertama kita belajar tentang jembatan iman. Ada yang masih ingat kan? Bagaimana antara kita dengan jawaban atau mujizat itu ada tengah-tengahnya jurang, ya, yang hanya bisa diseberangi oleh jembatan iman. Banyak keterbatasan yang membuat kita tidak bisa menerima mujizat karena kita tidak punya iman, ya. Hanya iman yang bisa menjembatani kita sehingga kita bisa meraih yang namanya mujizat. Ya, mungkin ini agak sedikit habis baterai mungkin, ya. Jangan terpengaruh, ya. Oke. Di dalam jembatan iman, peristiwa yang kita pelajari adalah seorang bernama Bartimeus, ya. Di situ ada 2 poin penting. Iman akan berjalan seiring dengan kerendahan hati. Yang kedua, iman akan berjalan seiring dengan kegigihan. Jadi Bartimeus mengalami mujizat, ya, karena dia apa? Dia rendah hati dan dia gigih. Waktu dia dengar Yesus datang, dia nggak melewatkan kesempatan, saudara. Dengan keterbatasan dia mencari Tuhan Yesus, ya. Dia nggak bisa lihat, dia hanya menebak ini Tuhan sebelah mana, ya. Makanya dia cuma teriak, saudara, ya. Dalam keadaan kita dalam pergumulan yang sangat-sangat luar biasa, seakan-akan kita nggak tahu Tuhan Yesus di mana, betul? Kita cuma bisa berdoa, menangis, bahkan kita berteriak, Tuhan tolong, ya. Seperti apa yang dialami oleh Bartimeus. Tapi Tuhan kita ajaib, dia mendengar, amin, dan dia menjawab. Minggu yang kedua, risiko dari iman. Pak, masa iman ada risikonya? Ya, saudara, lebih baik mana? Risiko di luar Tuhan atau risiko di dalam Tuhan? Ya, saudara. Ada risiko dari iman, ya, yang harus kita tempuh. Dalam minggu itu atau minggu yang kedua, iman atau pelajaran Alkitab yang kita pelajari adalah Petrus yang berjalan di atas air. Ya, ada 3 hal di situ, bahwa keinginan untuk hidup melampaui hal-hal yang luar biasa. Nah, kalau kita mau berjalan dalam iman kita kepada Tuhan, kita nggak bisa biasa-biasa, saudara. Karena Tuhan kita luar biasa. Kita tidak bisa akhirnya udahlah saya begini-begini aja lah, udah nyaman gitu, ya. Ngapain sih mau mimpi yang lebih lagi, mau mengimani yang lebih lagi, begini-begini aja lah. Saudara, ketika kita membatasi diri, kita tidak akan mungkin mengalami hal yang lebih besar lagi yang Tuhan mengizinkan, ya. Kita menganggap udahlah kayak gini-gini aja, ayo lebih lagi, ya, ayo lebih lagi, mengasihi Tuhan lebih lagi. Udah begini-begini aja udah cukup, saya udah nyaman gitu, ya. Saudara,
bicara tentang resiko dari iman, ya, adalah suatu resiko yang lebih baik ketimbang kita berada di luar Tuhan. Resikonya di luar Tuhan apa? Tidak ada pertolongan, saudara. Tapi resiko di dalam Tuhan apa? Sekalipun susah, Tuhan masih menyertai. Ya, kita masih punya pengharapan. Sudah banyak orang yang akhir-akhir ini nggak punya pengharapan. Banyak orang yang akhir-akhir ini kehilangan pengharapan. Saudara kalau baca artikel di Jepang, di Korea, angka bunuh diri itu besar, saudara. Lebih besar daripada angka kecelakaan lalu lintas. Artinya apa? Banyak orang yang kehilangan pengharapan, ya nggak punya harapan lagi dan akhirnya mengakhiri saja. Dan itulah pekerjaan sejahat akhir-akhir ini, saudara. Disitulah peranan kita orang percaya, kita bisa memberikan kasih Kristus buat orang-orang seperti itu. Minggu lalu kita belajar tentang pemulihan umatnya, ya. Sukacita lihat banyak yang dipulihkan, ya, banyak yang dijamah Tuhan. Tapi jangan berhenti sampai di situ, saudara. Masih banyak lagi pengalaman-pengalaman mujizat yang akan kita lalui. Amin. ISK-nya berkata begini, barang siapa hidup dengan hidup benar di tanah ini, ia akan melihat tanda heran yang satu ke tanda heran yang, karena hidup kita di dalam Tuhan adalah hidup yang di luar daripada biasanya, di luar, karena Tuhan kita luar biasa. Maka Tuhan izinkan kita mengalami tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain. Tentunya tidak mudah, karena sebelum mengalami tanda heran itu ada proses, ya kan? Ada proses yang membuat kita tawar hati kadang-kadang. Tuhan, kok belum terjadi ya? Yang saya doakan kok belum dijawab ya? Kok sampai sekian lama saya berdoa mesti belum kelihatan, apa saya salah berdoa gitu ya? Kita mulai tawar hati. Ada titik di mana kita mulai seperti tidak lagi percaya Tuhan itu bisa kerjakan atau tidak. Nah, di dalam pemulihan ada damai sejahtera, saudara. Pemulihan terjadi ketika ada damai sejahtera. Pemulihan terjadi ketika Roh Kudus turun. Dan pemulihan terjadi ketika kita mencari. Nah, satu ketika saya dengar cerita seorang hamba Tuhan naik Grab, kemudian bercakap-cakap dengan supirnya, terus si hamba Tuhan ini naik mobil, kemudian dia bilang, Pak, saya mau ke gereja, saya mau ke alamat ini, itu gereja ini. Supaya rupanya sopirnya itu seorang Kristen juga. Oh ibu, saya orang Kristen juga loh. Gitu. Oh luar biasa gitu ya. Ibu mau ibadah? Oh enggak, saya mau melayani. Gitu. Nah si ibu ini hamba Tuhan. Terus Bapak kenapa enggak ibadah hari Minggu kok masih bawa mobil gitu kan? Ya, kalau ibadah itu kan dari hati kita ya masing-masing ya. Dimanapun kita memuliakan Tuhan itu adalah ibadah. Rohani sekali gitu ya. Loh, Bapak nggak cari Tuhan? Maksudnya cari Tuhan dalam arti datang beribadah, menemukan kekuatan firman Tuhan. Masa Tuhan dicari-cari, Bu? Tuhan kan dalam hati kita. Ya, gitu ya. Saudara, hamba Tuhan ini heran, kaget gitu. Wah, Tuhan ini luar biasa sekali ya gitu. Tuhan kan dalam hati kita, ngapain cari-cari Bu? Ya, Tuhan ada dalam hati saya, sehingga saya selalu bersama-sama dengan Dia. Bahkan waktu saya dalam keadaan dosa pun, saya masih mengingat Tuhan. Waktu saya mabuk sama teman-teman saya masih ingat Tuhan. Wah, gitu ya. Ibu pendeta ini bilang, Bapak jangan-jangan Bapak waktu mabuk aja ingat Tuhan, kalau sadar gak ingat Tuhan. Saudara, artinya apa? Banyak orang menganggap ya mencari Tuhan atau datang beribadah itu sesuatu yang nggak perlu. Ya. Saudara hati-hati, saudara jangan dipermainkan dengan pengajaran-pengajaran seperti ini. Gak usah ibadah Pak, 2-3 orang berkumpul, kami di rumah aja, kamu berdoa selesai baca firman sudah ibadah itu. Ya. Saudara, ada hal-hal tertentu yang Tuhan izinkan atau Tuhan berkati lewat pertemuan ibadah. Dan itu yang menjadi kekuatan kita sebagai orang percaya sampai hari ini. Saudara ingat berapa waktu lalu kita mengalami yang namanya COVID
bagaimana ibadah tidak seperti biasanya, sangat tidak enak saudara. Kalau mungkin Anda atau beberapa orang yang nggak suka ibadah ya mungkin biasa-biasa aja. Tapi bagi orang yang menikmati hadirat Tuhan ketika beribadah di gereja itu rasanya ada yang hilang. Benar? Rasanya ada yang hilang. Ya. Ibadah lewat Zoom, kita seperti nonton gitu. Sepertinya kayak nggak ada, ya kurang greget lah ya kalau saya. Tapi ketika kita bisa sama-sama berhimpun, kita naikkan pujian, ada sesuatu yang membuat kita yang menikmati hadirat Tuhan, dan itu tidak ada kalau tidak berada dalam suatu perkumpulan ibadah, saudara. Dan puji Tuhan kalau hari ini kita bisa beribadah di tempat ini, itu karena kasih karunia Tuhan, ya, itu karena kebaikan Tuhan. Nah, di minggu yang ketiga atau saat ini, minggu yang sekarang, kita akan belajar tentang bagaimana iman dan tindakan, atau sebaliknya tindakan, iman tanpa tindakan dan tindakan tanpa iman. Nah, sebelum ke situ kita akan buka di Alkitab kita Matius pasal 17. Matius pasal 17 ayat 14 sampai 20. Ini kisah tentang seseorang yang sakit ayam dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan uniknya kisah ini hanya ada di kitab Matius. Ya. Sebenarnya kalau lihat di kitab Injil yang lain tidak ada. Hanya ada di kitab Matius. Matius pasal 17 ayat 14 sampai 20, saudara-saudara. Oke, kita baca bersama-sama. 1 2 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan ia sakit ayam dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka. Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagi. Amin. Saudara, di kisah ini kita lihat bahwa ada suatu keadaan di mana murid-murid tidak dapat melakukan apa yang menjadi persoalan itu, ya. Ada seorang bawa anaknya yang sakit ayam epilepsi, ya. Jadi dia datang pada murid-muridnya, tapi murid-muridnya tidak dapat menyembuhkannya. Nah, singkat cerita, Tuhan yang menjamah dan menyembuhkannya. Tuhan menegur, Tuhan usir keluar setannya, dan saat itu sembuh. Tapi saudara, perlu digarisbawahi, tidak semua penyakit ayan itu sumbernya adalah dari kuasa jahat, ya. Tidak semua. Ya, kita harus bisa melihat. Karena dalam firman ini, dalam pembacaan ini, orang atau anak yang sakit ayan ini karena ada si jahat atau ada kuasa jahat yang menekan hidupnya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah murid-muridnya datang sendirian, murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, kan malu kalau ada orang lain, kan harus sendiri dulu lah, ya. Mereka tanya, mengapa kami nggak dapat mengusir setan itu, gitu ya? Ya mungkin mereka udah berupaya, gitu. Murid-murid itu banyak, ya. Dikatakan di situ murid-murid, ya. Aku sudah membawa di ayat 16, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu. Jadi dari sekian banyak itu sudah mungkin yang satu udah tumpang tangan, yang satu udah
megang, mungkin yang satu udah pakai minyak ulapan, yang satu udah nyanyi mungkin pujian gitu loh. Kenapa kok nggak keluar setannya gitu? Nah, saudara, mereka penasaran, mereka tanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Saudara, Tuhan bilang apa? Karena kamu kurang percaya, saudara. Waktu saya renungkan kata kurang percaya ini, saya renung, Tuhan, kurang percaya saja fatal juga ya. Maksudnya hanya cuma kurang percaya saja tapi kurang dikit gitu. Ternyata nggak bisa juga. Ternyata mujizat tidak terjadi, saudara. Berarti kalau kita percaya harus sepenuhnya, ya, harus 100%. 99,9 nggak jadi, saudara. Dan ini yang dialami oleh murid-muridnya. Jadi Tuhan bilang apa tadi? Pujian tadi kan, imanmu ya cukup sebutir pun dahsyat gitu kan. Artinya apa, saudara? Bicara tentang iman, ya, Tuhan mengajarkan sesuatu bahwa kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, ya, jadi bandingkan, saudara, iman yang katakanlah Tuhan bilang kamu punya iman segini, itu gunung yang besar itu bisa pindah kalau kamu mau. Gitu. Berarti suatu hal yang luar biasa sebenarnya bicara tentang iman. Nah, makanya hari ini kita akan belajar tentang iman tanpa tindakan dan tindakan tanpa iman. Kalau dibolak-balik sama aja sih sebenarnya, iman tanpa tindakan dan tindakan tanpa iman sama-sama tidak komplit, saudara. Tapi kita akan lihat satu persatu, ya. Kita lihat dulu pemahaman kita tentang iman. Pak, iman tahu Pak di Ibrani 11 ayat 1. Wah, ya memang Ibrani 11 ayat 1 berkata apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Saudara perhatikan, di situ ada dua unsur penting. Dasar dan bukti. Bedanya iman dengan katakanlah suatu yang luar biasa, misalnya ini ya. Manusia ini kan harus ada bukti dulu baru percaya. Iya kan? Pak Agung, Pak Jeffrey itu bisa menyembuhkan orang, Pak. Misalnya, saya mau lihat dulu. Nanti saya datang nggak sembuh, cuma gitu ya. Misalnya nih. Jadi kita pengen lihat dulu, ya. Kita lihat dulu baru kita mau percaya. Nah, iman bekerja dengan sebaliknya. Kita percaya dulu baru terjadi. Iman bekerja sebaliknya. Artinya ketika kita percaya, maka iman itu bisa terjadi. Nah, di situ yang butuh kita butuh yang namanya pengenalan akan Tuhan. Bagaimana kita bisa beriman kepada Tuhan kalau kita tidak kenal siapa Tuhan itu? Bagaimana saya bisa percaya kalau saya tidak kenal? Ya, saya mau kasih contoh. Ada dua konteks tentang iman, yaitu pertama iman tentang keselamatan. Ya, ada di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan saja. Dan Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Efesus 2 berkata begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Di Roma 10 ayat 9 dan 10 katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Iman dalam konteks keselamatan, ya. Iman dalam konteks mujizat kita dapat lihat di Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu, saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, saudara lihat perbedaannya. Iman bekerja ketika kita percaya, saudara. Nah, kata percaya ini seringkali tidak mudah kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal siapa yang kita percaya, saudara. Makanya kan firman Tuhan bilang apa?
Tuhan menghendaki pengenalan akan Tuhan, ya, akan Dia. Pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih berharga daripada korban bakaran, ya, di ayat saya lupa tepatnya di mana, di Yeremia kalau nggak salah. Tuhan berkenan pengenalan akan Tuhan itu lebih baik daripada korban persembahan, saudara. Artinya apa? Ketika kita mengenal Tuhan, maka iman kita akan terbentuk atas pengenalan akan Tuhan itu. Nah, saya mau kasih ilustrasi begini. Iman adalah dasar, ya. Iman adalah dasar. Ini dasarnya, saudara. Dasar terhadap apa? Dari yang segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kurang lebih seperti ini, saudara. Iman adalah dasar untuk apa yang kita harapkan dan yang nanti akan terjadi. Jadi iman, ya, dasarnya itu kita harus buat untuk sesuatu yang akan kita alami. Kalau dasarnya, saudara, kalau gedung 3 lantai dengan gedung 1 lantai itu pondasinya beda. Bedanya di mana? Kekuatan, ukurannya, betul ya? Semakin besar pondasi pasti gedungnya akan semakin besar, betul kan? Jadi gedung yang besar itu pondasinya dipersiapkan yang besar sesuai dengan tingginya gedung itu. Iman saudara menentukan apa yang akan ada di atas. Kalau Anda mengimani sesuatu yang besar, maka Anda harus percaya sesuatu yang besar itu Tuhan sanggup kerjakan. Nah, itu tadi saya bilang apa? Tergantung pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita tidak kenal seberapa besar Tuhan kita, maka akan sulit sekali memiliki iman yang besar untuk terjadi sesuatu yang besar. Makanya saudara, kehidupan kita hari demi hari itu akan menjadi perjalanan iman. Katakan sebagai perjalanan iman masih panjang. Ya. Selama kita hidup di dalam Tuhan, kita akan mengalami perjalanan iman, dari iman yang satu kepada iman yang lain, saudara. Jadi ketika kita meletakkan dasar iman kita untuk sesuatu yang besar, maka kita harus percaya dengan tadi seutuhnya, ya. Jangan sampai Tuhan bilang, kita tanya Tuhan, kenapa nggak bisa yang saya imani nggak terjadi? Tuhan bilang, Tuhan sopan aja gitu ya, karena kamu kurang percaya. Tuhan nggak bilang karena kamu tidak beriman, itu karena kamu kurang percaya, ya. Percayamu tidak utuh. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana konteks, ya. Saya percaya kita semua di sini sudah menerima keselamatan. Apa ada belum? Saya mau tanya dulu nih. Iman ini pelajaran apa? DK keberapa coba? DK ketiga, ya, pelajaran DK ketiga. Nanti Anda bisa baca secara komplit di dalam. Saya sebenarnya hanya mengulangi tentang iman. Tapi saudara, saya tidak akan membahas di sini tentang iman konteks keselamatan. Karena saya percaya kita semua sudah mengalami keselamatan. Amin. Kalau ada yang belum, mungkin ada malu saat ini, nggak apa-apa. Nanti ketemu saya, Pak J atau Pak Tony, kita bicara. Pak, saya belum menerima keselamatan, itu seperti apa? Nanti ya, nanti kalau saudara malu silakan habis ini misalnya, atau telepon-teleponan. Ya, tapi saya tidak mengajarkan tentang bagaimana memiliki iman untuk meraih keselamatan, tidak. Karena saya percaya kita semua sudah mengalami keselamatan. Ya, kita akan belajar tentang konteks iman, konteks mujizat. Ya, kita akan belajar bagaimana iman yang mendatangkan mujizat. Bagaimana hubungan antara iman dan tindakan terhadap mujizat. Seberapa penting iman dan tindakan terhadap terjadinya mujizat. Saudara, hubungan antara iman dan tindakan terhadap mujizat setidaknya ada 3 hal. Ada 3 yang sering kita lihat. Yang pertama, tidak beriman dan tidak bertindak, tanda kurung, tapi mengharapkan mujizat. Nah, ini kan aneh ya, tidak beriman dan juga tidak bertindak, tapi pengen ada mujizat, saudara. Apakah bisa seperti itu?
bisa saja kalau Tuhan betul-betul kasih karunia-Nya untuk seorang itu luar biasa, ada maksud Tuhan, mungkin bisa. Tapi dalam hal yang normal, saudara, saya rasa agak sulit ya. Tidak beriman dan tidak bertindak, tapi ingin mujizat, gitu ya. Jadi menjadi seorang yang beragama Kristen sejak lahir tidak secara otomatis membuat orang yang bersangkutan memiliki iman yang dapat menuntunnya kepada tindakan yang menghasilkan mujizat. Saudara, saya lahir menjadi orang Kristen. Waktu lahir, akte kelahiran dan agama Kristen. Tapi apakah otomatis kita akan mengalami mujizat? Otomatis kita akan memiliki iman? Apakah otomatis kita menjadi orang yang tiba-tiba percaya? Tidak, saudara. Ya, Pak Tony sering menceritakan kisahnya 33 tahun Pak ya, menjadi orang Kristen tapi tidak mengalami Tuhan, saudara. Nah, saya mau katakan tidak beriman dan tidak bertindak tapi mengharapkan mujizat itu seumpama anak SD atau seorang anak SD atau SMP lah, yang pakai seragam sekolah, pegang buku pelajaran, tapi gak pernah sekolah, tapi nunggu ijazah, saudara. Pakai seragam, ya, bawa buku pelajaran, tapi gak pernah sekolah, tapi nanti untuk ijazah, saudara. Nah, ini aneh, saudara. Ini kalau ketemu kayak begini, guru-guru pasti pengen cubit ya. Saudara, mengenakan baju seragam dan memegang buku saja tidak otomatis membuat dia menjadi seorang anak sekolah, saudara. Mungkin kelihatannya anak sekolah, tapi sebenarnya bukan murni anak sekolah. Tidak sepenuhnya sebagai anak sekolah. Harus ada tindakan yang dilakukan, yaitu bersekolah dan ikut ujian, betul kan? Kalau sekolah nggak pernah ujian, ya nggak naik kelas juga kan? Ya, sekolah aja nggak pernah ujian, ya dia kelas 1 terus ya. Temannya naik kelas 2, dia kelas 1 lagi. Kadang kelas 1 terus gitu ya. Nanti dia paling besar sendiri di dalam kelas. Nah, orang menjadi orang yang hanya beragama Kristen saja, seperti anak sekolah tadi, cuma pakai seragam, bawa Alkitab, bawa buku tadi, buku pelajaran, tapi nggak pernah ngalamin apa itu menjadi orang percaya. Nah, orang-orang yang seperti ini kadang-kadang memiliki pemahaman yang keliru, bahwa kalau jadi orang Kristen itu otomatis Tuhan itu wajib, ya, Tuhan itu wajib memberkati kita. Tuhan itu wajib menyatakan mujizat buat kita. Jadi kita nunggu-nunggu aja, ya. Iman atau mujizat itu nggak perlu kita, bukan sesuatu yang perlu diusahakan. Tuhan itu wajib, pasti nanti Tuhan. Nah, ini sesuatu yang keliru, saudara. Ya, kita menganggap Tuhan itu sebagai pribadi yang memenuhi keinginan kita, saudara. Seperti tadi cerita tadi, wah Tuhan kok dicari-cari, Tuhan ada dalam hati kita, ya, gitu. Rohani sekali gitu kan. Tapi orang seperti ini tidak mengerti bahwa mujizat itu butuh usaha, butuh tindakan, saudara. Ya, ketika kita tidak tekun menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, maka kita tidak akan mengalami, ya, pengalaman bersama Tuhan. Saudara, memang ada hal-hal tertentu di mana kita belum percaya tapi kita mengalami mujizat. Kenapa? Karena Tuhan sedang menuntun kita untuk masuk dalam pengenalan akan Dia, saudara. Saya pernah mengalami pengalaman di mana saya belum bersungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi saya mengalami pertolongan Tuhan. Dan itu membuat saya melihat bahwa saya saja yang katakanlah masih nggak jelas kehidupan Kristen saya, tapi Tuhan bisa tolong, ya. Bukan berarti saya bilang, nah kan nggak perlu Kristen sungguh-sungguh, Tuhan tolong kok, gitu kan? Bukan begitu, ya. Tapi kita harus melihat bahwa ternyata Tuhan segitu baiknya sehingga kita dibawa kepada pengenalan akan Dia. Bukan sebaliknya, ya sudah kita nggak ngapain, kita serius, Tuhan toh akan memberikan mujizatnya buat kita.
Saudara, kalau kayak gitu semua orang jadi orang Kristen, saya percaya. Tidak mikir-mikir lagi, ya. Wah, enak sekali jadi orang Kristen ya. Santai aja Tuhan cukupkan, gitu kan. Santai aja Tuhan sembuhkan, gitu kan. Santai aja Tuhan sediakan. Wah, enak sekali gitu. Tapi Tuhan kita tidak seperti itu, ya. Untuk meraih apa yang Tuhan janjikan, kita harus bersungguh-sungguh mengenal Dia. Jadi poin pertama adalah tidak beriman dan tidak bertindak. Saya percaya di sini tidak ada. Amin. Ya. Saya percaya di sini adalah tidak ada orang-orang yang tidak beriman dan tidak bertindak. Ya. Kalau ada pasti nggak di sini dong. Pasti di luar dong. Iya kan? Amin. Poin yang kedua. Beriman tanpa disertai tindakan. Ya. Atau sebaliknya. Bertindak tanpa disertai iman. Dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 26 dikatakan begini, saudara. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar dua hal. Iman tanpa tindakan itu memperlambat atau bahkan menghambat terjadinya mujizat. Ya, iman tanpa perbuatan, kita imani, ya, tapi kita tidak bertindak, maka mujizat itu bisa jadi tidak akan pernah terjadi, atau bahkan mungkin terjadi tapi sangat lambat, ya, sangat lama. Karena apa? Karena kita tidak meraih. Kita hanya mengimani tapi kita tidak meraih apa yang kita imani, saudara. Contohnya begini, ya. Iman tanpa tindakan atau tindakan tanpa iman itu seperti kita naik sepeda. Saudara, ya, kalau lihat atau mungkin Anda naik sepeda, pedalnya ada dua, benar? Bisa nggak Anda mengayuh sebelahnya saja? Tidak bisa jalan kan? Anda naik, kakinya yang sebelah gantung, sebelahnya mengayuh sendiri. Bisa nggak? Ya. Iman dan perbuatan itu seperti dua kaki kita, sama-sama berjalan bersamaan. Iman dan perbuatan harus sama-sama berjalan. Kita nggak bisa iman saja. Saudara, coba deh, saudara kayu sepeda sebelah kaki sebelah sini. Itu sampai sampai malam juga ada nggak nyampe, ya. Beriman tanpa disertai tindakan maupun bertindak tanpa didasari iman adalah sama-sama kedua hal yang tidak lengkap, ya. Karena iman dan tindakan atau perbuatan pada hakikatnya adalah satu kesatuan, saudara. Tindakan tanpa iman juga tidak lengkap, ya. Hanya menghasilkan sesuatu yang sesuai kehendak kita, namun belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin Anda berpikir begini, Pak, tapi banyak orang nggak percaya mereka berhasil kok. Apa yang mereka kerjakan berhasil, ya. Terus Anda mau jadi tidak percaya juga? Kan nggak begitu ya. Tindakan tanpa iman mungkin menghasilkan sesuatu yang sesuai kehendak kita. Namun apakah itu sesuai kehendak Tuhan? Belum tentu, saudara. Tetapi ketika kita iman dan tindakan kita selaras, maka itu menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan terbaik buat kita, saudara. Nah, saudara masih ingat cerita tentang anak-anak Skewa, ya, yang mengusir setan, ikut mengusir setan demi nama Yesus, ya. Setannya nanya, kamu siapa? Paulus aku kenal, kamu siapa gitu? Ya, kamu nanya. Saudara, itu tindakan tanpa iman, ya. Tindakan tanpa iman itu cenderung apa? Ikut-ikutan, saudara. Saudara, orang yang seperti ini akan terombang-ambingkan oleh hal-hal yang kita lihat. Saudara, kalau misalnya ya, saya ingat sekali waktu lulus SMA itu masa-masa krusial. Kita mau meneruskan ke kuliah atau kemana, kita bingung. Kita akan melihat angin bertiup kemana. Teman-teman banyak kemana ya? Wah, teman-teman bilang, ke ini saja jurusan kedokteran, mantap, gitu kan, contoh ya. Yang grup di sini bilang arsitek boleh, gitu kan. Yang grup sini bilang kimia, fisika boleh, jadi ilmuwan gitu. Kita akan lihat mana yang banyak. Oh, yang banyak ke sana, saya ikut ke sana gitu. Ya.
Tindakan tanpa iman cenderung akan ikut-ikutan. Akhirnya apa? Kita akan menemukan titik di mana ternyata tidak pas. Ternyata ini yang saya lakukan ini tidak pas. Ya, seperti mengayuh sepeda dengan sebelah kaki tadi. Saudara akan temukan titik di mana kok capek ya. Kok capek kok, tapi kok bergerak-bergerak ya. Kok nggak jalan-jalan ya. Nah, disitulah Anda akan menyadari bahwa ternyata ini sesuatu yang berbeda. Ya, beriman tanpa disertai tindakan atau sebaliknya. Dan yang poin ketiga, kita langsung saja karena ini penting. Ini yang paling penting ya. Beriman disertai tindakan tentu akan menghasilkan mujizat. Ya. Saudara, bicara tentang mujizat, kita jangan membatasi atau menentukan dalam benak kita mujizat itu kesembuhan, mujizat itu sesuatu yang spektakuler gitu ya, mujizat itu sesuatu yang wah gitu ya. Saudara, waktu Anda bisa keluar dari kekhawatiran itu juga mujizat. Waktu saudara sedang mengalami tekanan dan kemudian Anda bisa lepas dari tekanan, Anda bisa mengucap syukur, itu mujizat, saudara. Mujizat bukan sesuatu yang kita ukur dengan sesuatu yang luar biasa. Memang ada mujizat yang luar biasa karena Tuhan kita luar biasa kan. Tapi kita tidak boleh menstigmakan, ini bukan mujizat, kalau kayak gini mah biasa-biasa. Tidak, saudara. Mujizat yang terbesar adalah ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika orang percaya dan diselamatkan, itu mujizat yang paling besar, saudara. Mujizat yang paling besar bukan orang mati dibangkitkan, tetapi orang yang percaya dan kemudian meninggalkan hidupnya yang lama dan percaya kepada Yesus, hidup yang baru. Saudara, di dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21 berkata begini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Saudara perhatikan ya di Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Perhatikan kalimat ini, bahwa Allah berkuasa untuk apa? Melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Saudara, saya mau katakan ya, bicara tentang mujizat bukan bicara tentang hasil. Bukan bicara tentang hasilnya seperti apa baru mujizat. Bicara tentang mujizat, bicara tentang siapa yang mendatangkan mujizat. Siapa pribadi yang mendatangkan mujizat. Kepada siapa kita berharap mujizat itu terjadi. Itu jauh lebih penting daripada hasilnya. Banyak orang bergumul ya, mengharapkan mujizat, tapi hanya sampai kepada hasilnya. Dan ketika itu belum terjadi, mereka mulai putus asa. Mereka mulai putus asa dan meninggalkan apa yang mereka doakan. Putus asa dan udahlah, kayaknya Tuhan gak akan jawab. Sama seperti Abraham, Tuhan bilang apa? Bahwa keturunanmu akan sangat banyak gitu. Ya Tuhan, saya udah tua begini, mana mau dikasih anak gitu kan. Secara ilmu pengetahuan aneh gitu kan. Oma opa 100 tahun, puluhan apa ya, udah tua gitu, tiba-tiba punya anak gitu. Nanti jalan sama anaknya, orang bilang, ih cucunya cantik ya. Ya, wah cucunya cakep ya gitu. Orang, ya kan orang Abraham sama Sarah udah tua. Tapi saudara perhatikan bahwa Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara perhatikan di situ. Tidak dikatakan bahwa ia diperkuat dengan imannya dan dia percaya Tuhan akan memberikan anak. Fokusnya ketika kepada Allah, kepada Tuhan, barulah Tuhan menggenapi janjinya, saudara. Jadi kalau saat ini Anda sedang bergumul, Anda sedang punya sesuatu yang Anda imani, saudara, naikkan levelnya sedikit. Bukan kepada jawaban dari iman itu, tapi naikkan kepada siapa yang
yang kita percaya terhadap iman itu. Siapa pribadi yang sanggup menjawab pergumulan kita? Ya, jangan lagi fokus kepada jawaban akan iman itu, tapi fokus kepada siapa. Kembali ke ayat yang tadi, bahwa dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Nah, ketika konsep iman kita berubah kepada Tuhan, bukan kepada jawaban dari iman kita, maka kita tidak akan mengalami yang namanya tawar hati. Saya banyak melihat ya orang-orang yang sedang bergumul dan sampai pada satu titik mereka tawar hati. Ya, tapi ketika mereka bisa mengalahkan itu, bisa mengucap syukur, ya, bisa dengan keyakinan bahwa Tuhan sanggup, ya, mereka fokus kepada Tuhan. Mereka kalahkan tawar hati itu. Ternyata tinggal sedikit lagi jawaban Tuhan terjadi sekarang. Jadi kalau Anda mengalami pergumulan saat ini, saudara, satu-satunya hal yang Anda perlu teguhkan dalam hati Anda adalah siapa pribadi yang sanggup menjawab pergumulan itu. Bukan kepada pergumulan Anda, tapi kepada siapa pribadi yang sanggup menjawab pergumulan itu. Fokus kita kepada Tuhan. Saya ingin mengutip sedikit tentang pelajaran DK, ya. Saudara, iman itu bertumbuh. Ya, iman itu bertumbuh. Iman yang kita miliki itu mengalami pertumbuhan. Makanya saya bilang apa? Kita berjalan dari satu iman kepada iman yang lain. Kita akan mengalami perjalanan iman. Artinya apa? Tidak akan pernah berhenti. Ya, perjalanan iman kita kepada Tuhan tidak akan pernah berhenti pada suatu titik. Oh, saya sudah mengalami Tuhan, saya sudah mengalami jawaban Tuhan, saya sudah beriman kepada sesuatu dan Tuhan sudah jawab. Udah cukup, gitu ya. Gak ada lagi, gak usah lagi gitu. Gak bisa, saudara. Kita akan mengalami perjalanan iman dari iman satu kepada iman yang lain. Saya ingat waktu Pak Tony, Pak J, kami berdiskusi, wah, tempat kita sudah mulai tidak cukup, ya, sudah mulai banyak jemaat, sudah mulai bertambah banyak, kita butuh tempat, ya, kita butuh suatu tempat untuk kita boleh membangun. Lalu kami berdoa dan kami mulai bertindak, ya, bertindak mulai mencari info di mana ada tanah, ya kan, saudara. Kita nggak diem aja, saya Pak Haji Baturi nggak cuma berdoa tapi nggak bertindak. Kita semua sama-sama berjalan sesuai apa yang kita tahu. Dan saudara, ketika Tuhan jawab, ya, tanah gereja, apakah selesai? Belum, saudara. Masih ada perjalanan iman lagi yang satu, ngebangunnya, saudara. Apakah nanti waktu kita membangun Tuhan jawab, apakah selesai? Belum, saudara. Masih ada perjalanan iman lagi, jiwa-jiwa yang akan datang. Amin. Apakah sampai di situ selesai? Tidak, saudara, masih ada lagi regenerasi, ya kan? Kepemimpinan yang baru. Nah, perjalanan iman kita tidak akan berhenti selama belum kiamat, saudara. Selama Tuhan belum panggil kita semua, pengalaman iman kita tetap akan terjadi. Jadi saudara jangan menghindar. Tapi kalau tapi kalau sebelum iman itu kan ada persoalan dulu. Saya nggak mau, Pak, saya mau imannya saja. Persoalannya saya nggak mau, nggak bisa, saudara. Ya, justru lewat persoalan itu maka di belakang ada jawaban Tuhan, saudara. Saudara, kenapa Tuhan izinkan persoalan terjadi? Ya, ternyata waktu saya merenungkan firman ada dua hal, ya. Tuhan itu memberkati kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Betul? Berkat itu bukan cuma bicara tentang harta, bukan sesuatu yang ada nominalnya, tidak. Saudara diberkati dengan kepintaran, saudara diberkati dengan hikmat, saudara diberkati dengan talenta. Anda bisa memberkati orang lain, ya. Tapi satu hal, Tuhan juga bisa memberkati kita dengan persoalan. Loh, Pak, emang Tuhan kurang kerjaan apa ngasih berkat persoalan ini? Tuhan izinkan persoalan terjadi karena ada satu rangkaian yang akan Tuhan kerjakan, ya. Ada satu rencana yang Tuhan sedang izinkan supaya satu ini komplit. Supaya apa? Supaya kita bisa cerita buat orang lain. Jadi saudara kalau dapat mengalami sebuah persoalan dan Tuhan jawab, jangan pelit, saudara. Saksikan itu, ya. Makanya di dalam kesan kita selalu menekankan bahwa
Apa firman yang minggu hari ini ya? Firman yang hari Minggu, apa yang kalian alami? Apa yang menjadi, apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian kerjakan dengan firman yang didapat? Kenapa itu penting? Karena kita menyaksikan kebaikan Tuhan, atau kita membagikan, sekalipun memang mungkin belum ada jawaban, tapi kita berbagi, kita menyaksikan persoalan yang saya hadapi seperti ini. Kenapa? Karena pada satu saat Tuhan jawab, kita akan ingat kembali, iya ya dulu kita pernah berdoa buat ini ya. Bahkan mungkin ya saya pernah mengalami bahwa mengumuli atau berdoa akan sesuatu dan sampai akhirnya udahlah, kalau memang kasih karunia Tuhan, saya pikir Tuhan sanggup lah, saya nggak perlu terlalu apa ya, lebay gitu, melo-melo gitu. Tuhan apa Tuhan gitu. Tuhan, saya bersyukur karena Tuhan pasti mendengar. Pada saatnya terjadi kita nggak sadar ya, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion seperti orang yang bermimpi ya kan, disitulah ya sebenarnya pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting daripada jawaban doa itu. Saya akan menutup khotbah kita di siang hari ini dengan dua buah kisah di dalam Alkitab ya. Saya minta teman-teman bisa naik ke rumah tersebut. Oh maaf, saya lupa tadi kasihkan cerita, saya lupa. 4 hal yang membuat iman kita bertambah. Silakan teman-teman bisa naik. 4 hal yang membuat iman kita bertumbuh, saudara. Ini ada di pelajaran DK ya. Sebelum saya akhiri, ini penting. Kenapa? Karena ini tetap akan terus terjadi ya. Pertama doa ya. Doa artinya iman, 4 hal membuat iman kita bertumbuh. Pertama adalah doa. Yang kedua adalah firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus ya. Kalau kita tidak baca dan kita tidak dengar firman, mana mungkin iman kita bertumbuh. Yang ketiga, persekutuan ya. Jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan, dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, supaya apa? Karena lewat persekutuan kita sedang saling menguatkan. Kita saling membagi pengalaman bersama Tuhan. Dan yang keempat adalah kesaksian yang saya bilang tadi, saudara. 4 hal ini yang membuat iman kita bertumbuh. Kalau saudara ingin bertumbuh, kalau saudara tidak ingin bertumbuh ya silakan. Tapi saya percaya kita semua ingin bertumbuh dalam diri kita. Kita akan mengalami pertumbuhan dari iman satu kepada iman yang lain dengan 4 hal ini. Saya akan menutup dengan 2 buah kisah. Saudara, ini foto Abraham dan Sarah dengan si kecil. Ya. Saudara, secara manusia Abraham dan Sarah itu udah mustahil, saudara. Terlambat. Ya. Gak mungkin. Umurnya udah 100 tahun. Istrinya mungkin di bawahnya sedikit ya, tapi udah oma-oma, saudara. Gak mungkin Tuhan menyatakan janjinya bagi manusia, saudara. Ya. Tapi ternyata apa? Tuhan sanggup menepati janjinya, saudara. Dan yang kedua, saudara mungkin ingat kisah Lazarus yang dibangkitkan. Ini lebih aneh lagi, saudara. Ya, sudah 4 hari, sudah berbau, saudara. Saudara bisa baca di dalam kisah di mana Lazarus dibangkitkan. Ya, waktu Tuhan bilang buka batu, buka kuburannya, mata bilang apa? Tuhan nggak usah, sudah bau, nggak usah. Terlambat. Kalau Tuhan mau tolong kemarin waktu sakit itu Tuhan tolong. Sekarang udah bau, udah bangke, saudara. Tapi yang kita anggap terlambat itu bagi Tuhan belum terlambat, saudara. Amin. Saudara percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Mari kita berdiri, saudara. Saudara, iman, kalau kita bahas tentang iman, saudara, iman itu tidak hanya dipelajari, tapi kita harus alami iman itu. Kalau Anda tidak mengalami iman, maka Anda tidak akan pernah mengalami bagaimana besarnya Tuhan kita. Kalau Anda tidak pernah mengalami pengalaman iman, maka Anda tidak akan pernah melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat iman saudara. Ya, jadi saya mau katakan bahwa
Anda mungkin atau kita mungkin sama-sama belajar tentang iman hari ini. Tapi yang lebih penting Anda harus alami iman itu saudara. Anda harus alami iman itu secara pribadi. Bukan karena cerita orang, bukan karena pengalaman orang, tapi Anda harus alami secara pribadi. Bagaimana Anda mengimani sesuatu dan Tuhan menjawab. Ya. Mari kita tenangkan hati kita. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Yes. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan sekali lagi. Kuasa-Mu terlebih besar. Yes, Mu terlebih besar ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi kita katakan ya iman. Kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Yesus Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya
kasih Tuhan. Kuasa-Mu jauh lebih besar. Kuasa-Mu sanggup menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus tolong kami untuk tetap teguh memiliki iman dan percaya bahwa Yesus sanggup menolong. Waktu Tuhan terjadi tepat, tidak pernah terlambat Tuhan. Kami percaya. Mungkin secara manusia kami melihat pertolongan-Mu sudah terlambat, tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengalami pengalaman iman dari pengalaman satu kepada pengalaman yang lain Tuhan, sehingga kami melihat bahwa Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau saat ini di tengah-tengah umat-Mu mungkin ada yang mengalami persoalan, mungkin ada yang mengalami beban berat, mungkin ada yang mengalami sakit penyakit. Apapun itu Tuhan, kami percaya Engkau jauh lebih sanggup, Engkau jauh lebih berkuasa untuk mengatasi, untuk menolong setiap umat-Mu di tempat ini. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Kami percaya kami akan berjalan menuju janji-Mu yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah umat-Mu di tempat ini bisa menikmati, bisa mengalami sendiri pengalaman iman bersama-Mu Tuhan. Tidak ada seorang pun yang luput di tempat ini untuk mengalami jawaban iman Tuhan. Setiap umat-Mu di tempat ini akan melihat kebaikan Tuhan, akan mengalami pertolongan Tuhan, sehingga kami bisa menyaksikannya bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba terbatas, tapi hamba percaya Roh-Mu yang kudus tidak terbatas. Kau yang akan memampukan kami, yang akan memberikan pengertian, sehingga kami bisa mengerti dengan sepenuhnya bagaimana iman yang sejati di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Ini kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sambil mempersiapkan persembahan, kita akan melihat dan mendengarkan pengumuman selama seminggu berjalan.
kasih Tuhan untuk berkat jasmani dan rohani yang selalu Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kami akan memberikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk dapat memberi dengan segenap hati kami, dengan penuh sukacita dan tanpa paksaan. Dan kami percaya di saat kami memberi Tuhan, maka Engkau akan memberkati setiap kami, baik pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami Tuhan. Engkau akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan apapun yang akan kami kerjakan, Engkau Tuhan pasti buat berhasil. Terima kasih Bapa, kami akan memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati. Engkau besar di dalam hidup kami. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau yang besar itu, Engkau yang luar biasa itu mau bersatu dengan kami yang tidak layak ini, tapi kami percaya karena kematian di kayu salib, darahnya yang tercurah sehingga kami dilayakkan untuk bersekutu dengan Engkau yang besar, Engkau yang luar biasa, Engkau yang hebat, Engkau yang tiada duanya Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah persekutuan ini, persekutuan antara kami dan Engkau Tuhan menjadi suatu yang terus kami alami hari lepas hari. Kami percaya Tuhan, setiap hari kami akan mengalami Engkau. Setiap hari kami akan menikmati hadirat-Mu. Setiap hari kami akan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa biarlah setiap agenda sepekan yang sudah diumumkan, Tuhan mampukan kami bisa mengatur waktu, kami bisa menyiapkan diri sehingga semua agenda itu boleh berjalan dengan baik Tuhan. Berikan kami kekuatan kesehatan sepanjang minggu berjalan, Tuhan sertai, Tuhan pimpin, sehingga kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami mengandalkan kekuatan Tuhan. Kami mengandalkan hikmat-Mu. Terima kasih buat Oma Terkasih yang boleh bersama-sama dengan kami, Oma Ol. Tuhan berkati. Kami percaya Engkau akan memberkati hidupnya, bahkan keluarganya. Kami percaya Tuhan bahwa bukan kebetulan dia boleh hadir di tengah-tengah kami saat ini, tapi kami percaya ada rencana Tuhan yang indah buat hidupnya. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami, untuk setiap anak-anak kami yang bersekolah, berkuliah. Tuhan berkati. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kepintaran, Tuhan beri kecerdasan, sehingga dimanapun mereka bersekolah, mereka berkuliah, Tuhan kuasa-Mu bekerja dan nyata bahwa Engkau memberkati hidup mereka. Mereka boleh menjadi anak-anak yang diberkati di lingkungan mereka, sehingga nama-Mu tinggikan Tuhan. Terima kasih buat kami yang bekerja, kami yang berusaha. Tuhan berkati, sehingga apa yang kami kerjakan dengan tangan kami Tuhan, Engkau buat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya Tuhan bahwa persekutuan bersama-Mu akan membuat kami menjadi orang-orang yang menerima berkat, mengalami mujizat, mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan biarlah kami dimampukan dalam menghadapi setiap persoalan. Biarlah kami bisa menemukan pelajaran atau apapun yang Tuhan sedang izinkan kami alami, itu menjadi satu bagian yang utuh bahwa Tuhan sedang mengajar kami sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah umat Tuhan yang mungkin saat ini tidak sempat beribadah bersama-sama, kami berdoa Tuhan juga menjamah, Tuhan juga menolong. Apapun yang sedang mereka alami saat ini Tuhan, biarlah juga Tuhan memampukan mereka. Tuhan menyertai dan memampukan mereka bisa menghadapi setiap persoalan dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami berdoa dan kami mau memohon berkat Tuhan di saat ini Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Semua yang terima berkat Tuhan katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, baik yang onsite maupun yang online. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat hari Minggu.